Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Saudara sekalian, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman kehidupan yang baik. Allah menjanjikan keberkahan di dalam kehidupan di dunia ini. Sebagaimana dinyatakan di dalam surah Al-A'raf, surah 7 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzdzabu fa'adatuhum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan barokah, keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, saudara sekalian, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman itu berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Dan berkah itu tidak selalu identik dengan jumlah atau kuantitas kekayaan, harta, atau fasilitas hidup yang dinikmati. Berkah itu adalah segala sesuatu yang membuat kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah berkah. Maka kalau orang-orang itu beriman, dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk berkahnya dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk dari kesyukuran itu adalah dia mau membagi harta yang dititipkan atau dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya untuk diberikan kepada sesama manusia yang membutuhkan. Dan dalam konsep ini, saudara sekalian, mestinya dalam dunia bisnis, dalam dunia dagang, seorang muslim tidak berpikir bahwa bisnis itu melulu semata-mata untuk mendapatkan margin atau keuntungan, tetapi adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dia tidak sekedar mencari margin keuntungan tertinggi, tetapi adalah bagaimana dia bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka orang-orang yang berprinsip seperti ini, ketika berdagang, dia tidak berusaha untuk mengambil margin keuntungan maksimal, tetapi justru akan mengambil keuntungan margin minimal. Tentu dengan perhitungan-perhitungan yang baik. Karena bagi dia, bisnis tidak sekedar mengambil manfaat, tetapi adalah memberikan manfaat. Bisnis itu adalah memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang dia kemudian mampu, tentu sesuai dengan kebutuhan yang dia miliki, dia akan mengambil margin atau keuntungan dari bisnisnya. Demikian pula kalau kemudian berkah ini diwujudkan dalam bentuk keluarga, misalkan suami atau istri atau anak-anak, maka suami, istri atau anak-anak adalah suami istri yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang memang dalam kehidupan seseorang, seperti kisah para nabi, mereka mendapatkan pasangan yang tidak baik. Misalkan kisah Nabi Lut, kisah Nabi Nuh adalah seorang suami yang istrinya ternyata menentang suaminya. Atau sebaliknya, kisah Fir'aun adalah contoh bagaimana seorang perempuan Asyah itu justru menjadi orang yang berseberangan secara akidah dengan suaminya. Semuanya itu manakala membuat orang itu jadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, situasi yang seperti itu pun akan menjadi berkah. Maka saudara sekalian, kalau kemudian di antara kita barangkali belum diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa istri atau anak-anak yang sesuai dengan harapan kita, manakala kita menghadapi situasi itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ukurannya menjadi orang yang sabar, ukurannya menjadi orang yang ikhlas, ukurannya menjadi orang-orang yang justru semakin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap melayani mereka dengan baik meskipun mereka orang yang tidak baik, maka itu berarti apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari keberkahan. Atau mungkin keberkahan itu bisa wujud ketika seseorang itu memiliki kekuasaan. Ketika seseorang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, kemudian dia gunakan kekuasaan atau jabatan itu untuk kemaslahatan umat, maka itulah yang berupa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara sekalian, ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita memang betul-betul adalah orang yang beriman, sebuah masyarakat adalah masyarakat yang beriman,
adalah masyarakat yang setiap hal yang menimpa kepada mereka menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di era sekarang ini ada orang yang sedang menderita wabah tapi justru membuat dia itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun adalah bagian dari keberkahan yang Allah limpahkan lewat musibah yang sedang menimpa kepada dirinya. Sebaliknya, kalau ternyata musibah yang sedang menimpa kita justru membuat kita semakin jauh bersulo atau mungkin berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala karena seolah-olah dia merasa sudah baik, dia sudah sholat, dia sudah zakat, dia sudah haji, dia sudah sedekah, kok ternyata dia ditimpa dengan kesulitan-kesulitan seperti ini, barangkali ada persoalan dengan keyakinan dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara sekalian, keberkahan itulah doa-doa yang paling banyak diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi peristiwa-peristiwa baru, terutama yang berkaitan dengan fasilitas hidup. Misalkan Rasulullah SAW mengajarkan doa keberkahan kepada mereka yang sedang memasuki atau memulai memasuki jenjang rumah tangga. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Atau ketika seseorang itu baru diberkahi atau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keturunan, maka Rasulullah SAW juga mengajarkan dengan doa barakallahu fi mauhubin. Semoga Allah memberkahi kepada apa yang kamu cintai berupa keturunan. Dan juga ketika seseorang itu mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah semoga harta itu memberkahi. Maka saudara sekalian, inilah hal yang menurut saya lebih penting daripada kuantitas atau jumlah yang bisa kita nikmati di dunia ini adalah berupa keberkahan. Seberapa banyak kemudian yang kita nikmati, yang kita dapatkan di dunia ini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.